Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabak Fira dari kelas 12 MIPA 3. Di video kali ini saya akan mereview dan menceritakan secara singkat novel Sejarah Cantik Itu Luka. Novel Cantik Itu Luka ditulis oleh Eka Kurniawan. Eka Kurniawan adalah seorang penulis pria berusia 47 tahun yang lahir di Tasikmalaya pada tanggal 28 November 1975. Eka Kurniawan berhasil menempuh pendidikan di Gajah Mada, Yogyakarta, dan mengambil Fakultas Filsafat, dan berhasil menyandang gelar sebagai sarjana filsafat pada tahun 1999. Novel pertama yang diterbitkan oleh Eka Kurniawan yang berjudul Cantik Itu Luka pada tahun 2002. Karya pertamanya ini berhasil meraih penghargaan World Riddles pada tahun 2016. Selain itu juga, novel Cantik Itu Luka berhasil menjadi buku bestseller yang diterjemahkan ke dalam lebih dari 34 bahasa. Di antaranya bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Denmark, bahasa Yunani, Korea, dan Tiongkok. Hal ini membuat nama Eka Kurniawan dikenal di kancah internasional. Tapi teman-teman, saya akan menceritakan secara singkat isi dari novel Sejarah Cantik Itu Luka. Di suatu sore di hari muda, Dwi Ayu bangkit dari kuburannya setelah 21 tahun kematiannya. Kematiannya ini jelas menimbulkan kegaduhan bagi masyarakat. Dwi Ayu adalah seorang wanita yang meninggal ketika berusia 51 tahun. Sebelum meninggal, ia adalah seorang pelacur yang sangat terpandang di kalangan para tentara Jepang dan Belanda. Ia sendiri memiliki kisah hidup masa kecilnya yang juga tak kalah pedih. Sejak masih kecil, ia tumbuh tanpa kasih sayang kedua orang tuanya akibat perkawinan sedarah atau perkawinan saudara tiri yang membuat mereka diusir. Alhasil ia pun diasuh oleh kakek neneknya. Ia pun tumbuh menjadi gadis pemberani. Keberaniannya ini telah ia buktikan tatkala ia harus mendekam di penjara saat Jepang menyerang Hindia Belanda. Saat berada di penjara, Dwi Ayu bahkan rela menyerahkan kesuciannya demi membantu temannya di barak penampungan. 2 tahun kemudian, Dwi Ayu bersama 19 tahanan lainnya dipindahkan ke rumah mewah yang dikelola oleh Mama Kalong untuk bekerja sebagai pelacur. Karena pekerjaannya itu, ia pun harus melayani nafsu para tentara. Selama ia menjadi pelacur, Dwi Ayu telah melahirkan 4 anak perempuan yang tidak jelas asal-usul ayahnya. Ketiga anaknya mewarisi wajah cantik dirinya, tapi ia merasa mengasuh 3 anak cantik itu sangat merepotkan. Ketika ia mengandung anak keempat, ia tidak menginginkannya untuk hidup. Ia pun mencoba berbagai cara untuk menggugurkan kandungannya. Sayangnya, ia tidak berhasil. Ketika anak keempatnya lahir, anaknya itu terlahir dengan wajah buruk rupa. Anak bungsunya ini memiliki penampilan yang sangat berbeda dari ketiga kakaknya. Ia memiliki kulit hitam lengam dan bentuk hidung yang tampak seperti colokan listrik. Ia pun menamakannya dengan nama si cantik. Sayangnya, Dwi Ayu tidak sempat menyaksikan anak bungsunya karena ia meninggal 12 hari. Mamang Gendeng, seorang tokoh yang dikenal dengan kekuatannya. Mamang Gendeng juga dikenal sebagai preman yang menguasai Halim Muda. Mamang Gendeng berusaha untuk memperistri Dwi Ayu, namun Dwi Ayu menolak. Sondancho, yaitu seorang veteran perang pada masa Belanda dan Jepang, bercerita tentang perang gerilya yang telah dialami oleh Sondancho bersama kawan seperjuangannya. Seorang pemuda komunis bernama Kamerat Kliwon, dan bagaimana dia jatuh cinta
pada pandangan pertama kepada anak pertama Dwi Ayu, yaitu Alamanda. Diceritakan bahwa karena perkosaan yang terjadi, Alamanda akhirnya terpaksa menikah dengan Sondancho. Mereka hidup dalam rumah tangga yang kurang harmonis. Dapat dikatakan bahwa Alamanda hanya digunakan sebagai pemuas nafsu. Sondancho juga sering melakukan kekerasan terhadap Alamanda. Selain itu juga, perkawinan yang mendadak antara Mayang Dewi, anak ketiga dari Dwi Ayu yang masih berusia 12 tahun, dan Mamang Gendeng sekitar 30 tahun. Karena Dwi Ayu khawatir jika anaknya tersebut mengikuti kedua kakaknya. Selanjutnya, dilanjutkan pertemuan Kamerat Kliwon dan Adinda dan benih-benih cinta yang mulai tumbuh di antara mereka. Berdirinya Serikat Nelayan dan pemberontakan mereka yang dipelopori oleh Kamerat Kliwon. Dia sukses membangun partai begitu pesat di Halimuda dengan jangka 2 tahun. Dia juga sukses mempelopori pemberontakan walaupun akhirnya dia ditangkap oleh Sondancho dan dijatuhi hukuman mati. Rencana eksekusi Kamerat Kliwon diceritakan bahwa Alamanda melakukan suatu kesepakatan dengan suaminya Sondancho agar Kamerat Kliwon yang merupakan mantan kekasihnya bisa bebas dari hukuman mati. Berdasarkan kesepakatan itu, Alamanda menyerahkan hidupnya kepada Sondancho tanpa melakukan pemberontakan lagi, dan akhirnya Kamerat Kliwon bisa bebas dengan hanya menderita luka-luka. Pasangan Sondancho dan Alamanda serta pasangan Mama Gendeng dan Mayang Dwi akhirnya memiliki anak yang cantik-cantik sebagaimana nenek dan ibu mereka. Rengganis bercerita kalau dia telah dihamili oleh seekor anjing dan dia ingin menikah dengan anjing tersebut, tapi kedua orang tuanya tidak setuju dan memilih menikahkan dia dengan kawan sekelasnya di sekolah. Rengganis akhirnya kabur dari rumah bersama bayinya. Kristan, Nurul Aini dan Rengganis saudara sepupu dan bersahabat sejak masih kecil. Di antara mereka bertiga terjalin cinta segitiga. Nurul Aini dan Rengganis merupakan teman yang sangat dekat dan dia merupakan pelindung Rengganis pada saat dia mengalami masalah di sekolah karena kelakuannya yang polos seperti anak kecil. Sedangkan Kristan jatuh cinta kepada Nurul Aini sejak masih kecil dan dia tidak sempat mengungkapkan itu sebab Nurul Aini mengalami demam parah dan wafat sejak Rengganis kabur dari rumah. Terungkap bahwa yang menghamili Rengganis adalah Kristan yang berpura-pura menjadi anjing. Rengganis yang kabur akhirnya datang menemui Kristan untuk menagih janjinya agar dinikahi. Tapi Kristan membunuhnya dan membuang mayatnya ke laut karena dia hanya mencintai Nurul Aini. Pencarian Maman Gendeng pada putrinya, dia ditemukan oleh para petugas yang mencari para pelancong yang hilang di laut. Maman Gendeng berusaha mencari pembunuh putrinya tersebut bahwa sampai melakukan perbuatan brutal dengan alasan jika tak seorang pun membunuhnya, bahwa seluruh kota ini adalah pembunuhnya. Kerusuhan terjadi beberapa hari antara preman dan para tentara yang dipimpin Sondancho. Pembantaian pun terjadi pada pihak preman. Maman Gendeng bersama sahabatnya melarikan diri ke hutan dan menghilang menjadi butir-butir cahaya. Sondancho yang mati dibunuh diajak di suatu gubuk di dalam hutan sebab dia diusir oleh Amanda karena membuat adik-adiknya menjadi janda. Bagian ini merupakan puncak cerita yang memilukan pada kehidupan Dwi Ayu dan anak-anaknya. Dwi Ayu dan anak-anaknya mengalami nasib yang sama, yaitu ditinggal mati oleh orang-orang yang mereka sayangi akibat kutukan. Anak keempat, Dwi Ayu, si cantik,
orang yang memiliki tampilan fisik paling buruk rupa di kota Halimuda, bahkan mungkin di dunia. Cantik mendapatkan kutukan paling buruk yang tidak bisa dibayangkan sebelumnya. Cantik tidak pernah dicintai dan tidak pernah menikah. Pada akhirnya, jawaban atas penyebab kutukan tersebut akhirnya diketahui. Semua kutukan ini disebabkan oleh tangisan seorang laki-laki yang bukan merupakan tangisan biasa, melainkan tangisan penderitaan. Penderitaan karena kekasih yang dia cintainya dipaksa menikah dengan orang lain. Kekasih yang dicintainya itu tak lain dan tak bukan adalah Mak Iyang, ibu dari Dwi Ayu. Mak Iyang menikah dengan orang Belanda bernama Henry Stamler dan hasil pernikahannya adalah Dwi Ayu sebagai anaknya. Lelaki itu memiliki dendam yang sungguh besar dan membuatnya dendam dengan Mak Iyang dan Henry Stamler beserta seluruh keturunannya. Dendam tersebut membuatnya melahirkan sebuah kutukan agar menjadikan keturunan Mak Iyang dan Henry Stamler dapat merasakan apa yang ia rasakan. Kelebihan dari novel Sejarah Cantik Itu Luka. Kelebihannya, di dalam novel tersebut, karakter-karakter yang ditampilkan sangat menarik, unik, dan juga kuat. Setiap tokoh memiliki peran yang sama, jadi tidak hanya berfokus pada satu tokoh sentral saja. Banyak hal yang bisa dipelajari dari novel Sejarah Cantik Itu Luka. Novel ini juga mengandung beberapa nilai tradisional yang ada di Indonesia, terutama nilai yang berhubungan dengan dunia mistis, seperti dukun, santet, hantu, dan lain sebagainya. Itulah tadi review novel singkat saya yang berjudul Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu nyata, apa yang kamu lakukan maka itulah yang akan kamu dapatkan. Jika kamu berbuat buruk adalah hukum yang pasti sesuatu itu akan mengintai dan menimpamu. Maka lakukanlah hal baik kepada siapapun, termasuk kepada diri sendiri. Sedangkan kekurangan dari novel Sejarah Cantik Itu Luka. Yang pertama, novel ini mungkin tidak cocok bagi mereka yang sensitif terhadap kata-kata vulgar. Yang kedua, novel ini juga tidak cocok bagi mereka yang masih di bawah umur karena mengandung cerita gamblang mengenai seks, pembunuhan, dan penyiksaan. Dan yang ketiga, novel ini menggunakan bahasa yang cukup sulit karena adanya istilah-istilah sastra dan istilah sejarah, sehingga menjadikan novel ini menjadi bacaan yang cukup berat dan mungkin akan membuat bosan para pembacanya yang kurang mengerti dengan istilah-istilah tersebut. Pesan moral dari novel Sejarah Cantik Itu Luka. Kecantikan bukanlah hal segalanya dan tidak menjadi hal yang bisa membawa hal positif. Sebab ternyata kecantikan bisa membawa luka dan malapetaka bagi mereka yang tidak bisa menjaga dan memanfaatkannya untuk hal yang baik.